Selamat datang di What Happens at the Table. Dan kali ini bersama aku Aswat akan kujelaskan cara bermain Campy Creature. Nah, jadi ceritanya adalah kita sebagai pemain itu akan menjadi mad scientist yang akan memburu para mortal-mortal ini. Nah, mortal-mortal ini itu adalah bahan penelitian untuk monster-monster kita. Nah, tapi kita menangkapnya juga tidak akan menggunakan tangan scientist kita yang sangat bersih. Kita akan menggunakan tangan kanan kita, yaitu monster-monster yang sudah kita ciptakan untuk mengambil mereka-mereka ini, masyarakat-masyarakat ini. Nah, tapi karena semua pemain yang bermain adalah scientist juga, maka monster-monster ini akan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan mortal yang kita tuju gitu, yang kita targetkan. Nah, secara cerita, secara tema seperti itu. Tapi singkatnya di sini kita akan mengumpulkan mortal yang nanti akan dikonversi sebagai poin gitu. Nah, kalau kalian di sini ada 2 poin, ada -3, ada 7 mouse, ada 4 second mouse, ada engineer yang bisa -2 atau 3. Sebelum masuk ke cara mainnya bagaimana, sekarang kita lanjut ke setup dulu. Nah, setupnya kita akan setup untuk 4 pemain aja nih. Nah, jadi di sini kan bisa buat 5 pemain nih. Nah, setiap pemain tuh nanti akan memilih ini warnanya masing-masing. Nah, misal aku pilih yang hijau ini ya, berarti aku akan mengambil kartu, satu tumpuk kartu yang hijau ini. Nah, misal pemain ini ambil ungu, ini ambil biru, ini ambil pink. Nah, ini yang coklat atau yang merah ini kita singkirin. Nah, setelah itu ini penanda victory point-nya itu kita letakkan di game board-nya. Nah, game board-nya ini ditaruh tengah ini. Ini kita letakkan di space 0. Nah, lalu ini penanda clash-o-meter-nya ini yang bentuknya panjang ini itu kita susun di sini, di the clash-o-meter yang ada di board-nya. Nah, clash-o-meter ini nanti akan menentukan siapa yang akan jalan terlebih dahulu efeknya saat terjadi clash. Nah, nanti akan kujelaskan lebih lanjut saat udah permainannya. Ini untuk setupnya kita set random aja. Jadi kalau di buku peraturannya tuh yang terakhir kali melihat monster ya, tapi kan monster tidak ada di dunia ini, jadi kita random aja lah. Nah, setelah itu kita harus men-setup untuk mortal-mortal yang akan kita tangkap nanti. Nah, di sini ada beberapa jenis mortal gitu, deck-decknya ya. Ada asisten, ada base deck, ada classic deck, ada teenager, ada engineer. Tandai dengan pojok icon di pojok kanan atas ini ya. Kayak yang asisten ini dia ada lampu, yang base deck ini dia ada crossbow, yang klasik itu ada palu kayu, yang teenager ini ada sepatu Converse, dan ada di engineer ini dia Google gitu. Yang pasti kita pakai adalah base deck ini. Jadi base deck ini pasti kita pakai. Lalu karena kita setup untuk 4 pemain, maka di setiap deck yang ini kecuali asisten ya. Nah, yang ini itu kita akan memasukkan 5 kartu. Nah, untuk jumlah pemain yang lainnya bisa kalian lihat di table ini. Nah, ini juga ada di rulebooknya juga kok tabelnya gitu. Nah, ini kita dari setiap set tuh masukin 5 ya. Nah, ini ditutup juga biar tidak ada yang tahu. Tuh, Wagapat mana. Lalu sisanya kita singkirkan dari permainan. Gitu. Teenager, Tuwagapatma. Oke, engineer, Tuwagapatma. Nah, sama juga untuk asistennya. Asisten ini pasti ikut di setiap permainan. Nah, kita masukinnya juga sesuai yang tabel tadi. Karena kita berempat, kita akan masukin 3. Nah, seperti itu. Oke, mortalnya udah tersusun. Sekarang waktunya kita acak. Nah, ini kita shuffle biasa aja. Lalu kita akan taruh di sebelah boardnya. Oke, itu untuk mortalnya. Nah, sekarang kita setup untuk lokasinya. Karena ini adalah fitur yang baru di yang second edition ini, yang di first edition itu gak ada. Nah, di gamenya itu ada 2 lokasi ini. Ada Final X sama lokasi yang biasa. Nah, kita akan naruhnya itu milih yang Final X dulu. Nah, secara random kita taruh di space lokasinya ini. Oke. Setelah itu, kita akan menaruh ini asistennya tadi itu 3 di atas sini. Nah, bentar, nanti aku jelasin kenapa ini. Oke. Terus kita akan secara random lagi pilih lokasi. Setelah itu kita ini asistennya lagi yang tersisa 3 kita masukin ke sini. Lalu satu lokasi lagi yang bukan Final X. Jadi Final X itu cuma yang di bawah doang. Nah, taruh di atasnya sini. Oke. Lokasi yang nggak dipakai di pinggirin juga. Nah, udah nih setupnya udah selesai.
Lalu lokasi yang pertama dibuka untuk menandakan giliran ronde pertama. Nah, tapi sekarang bagaimana cara bermainnya? Atau mungkin endingnya dulu deh. Kita tujuannya apa sih? Nah, di sini tujuan kita adalah untuk memperoleh poin sebanyak-banyaknya. Nah, poinnya dapat dari mana? Yaitu dari mortal yang ditangkap ini. Nah, di sini kita nanti akan ada 3 ronde. Nah, dan di setiap ronde itu kita akan mengambil mortal-mortal ini sampai nanti hingga tersisa 1. Jadi ada 1 orang yang pergi gitu nanti. Nah, di setiap awal giliran itu mortal akan dibuka 4. Nah, kenapa 4? Karena sesuai dengan jumlah pemainnya. Kalau kalian bermain orang 5 ya berarti dibuka 5 gitu aja. Nah, kalau bermain 3 orang berarti dibuka 3. Karena nanti setiap gilirannya setiap orang akan mendapatkan paling nggak 1. Kalau tidak ada monster yang cukup licik mengambil 2 gitu ya. Habis ini akan kujelaskan ability monster-monsternya. Monster-monster yang ada di tangan kalian ini. Oke, nah di sini kalau kalian lihat lagi, itu di setiap mortal itu terdapat poin yang didapatkan gitu. Kayak The Cosmonaut ini ada 4 poin. Di Engineer itu dia bisa minus 2 atau 3 tergantung jumlah engineer yang kalian punya gitu. Kalau kalian cuma punya 1 engineer, jadi cuma menangkap 1 engineer, itu poinnya akan bernilai minus 2. Tapi kalau kalian punya sejumlah genap, setiap engineer-nya akan bernilai 3 gitu. Jadi engineer ini cukup baik. Lalu ada teenager. Nah, teenager ini itu kalau kalian punya paling banyak teenager di antara scientist yang lain, itu kalian akan mendapatkan 7 poin. Tapi kalau kalian memiliki teenager terbanyak kedua, kalian akan mendapatkan 4 poin. Nah, terbanyaknya dihitung dari mana? Kayak 1 kartu ini itu ada tulisannya nih, 1 teenager. Nah, berarti kalian punya 1 teenager. Nanti akan ada kartu tuh yang 2 teenager, 3 teenager. Nah, semakin banyak teenager kalian bisa mendapatkan 7 poin ini. Nah, 7 poin ini tuh cuma sekali doang, jadi bukan setiap teenagernya gitu. Nah, jadi misal kalau kalian punya teenager terbanyak ketiga ya berarti poinnya tidak ada gitu. Nah, sekarang cara nge-capture mortalnya gimana nih? Nah, kita akan bermain dengan kartu-kartu yang ada di tangan kalian ini. Nah, kalau kalian perhatikan di setiap tangan kalian ini itu akan ada monster dari mulai angka 0 sampai angka 8. Nah, nih ada The Blob, ada Swamp Creature, ada Invisible Man, ada Mummy, ada Invader, ada Werewolf, ada Vampire, ada Beast, ada Kaiju. Nah, sebenarnya ada Demogorgon juga, tapi ini kayak mini expansion, jadi kalian bisa pakai ini kalau udah terbiasa dengan gamenya. Tapi game pertama Demogorgonnya menurut di rulebooknya itu kalian harus singkirin dulu. Jadi nanti dulu menggunakan mini expansion ini. Soalnya mini expansion itu nanti akan mengubah Invisible Man ini menjadi Demogorgon. Jadi cuma ada boleh 9 monster ini di tangan kalian gitu. Dan setiap monster itu juga memiliki kekuatan yang dilambangkan dengan angka di pojok kiri atas ini, yang merah-merah ini. Nah, seperti itu. Nah, angkanya buat apa? Itu untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu akan mengambil dan memilih mortal ini untuk diambil gitu. Karena di setiap giliran itu kita hanya akan memilih 1 monster untuk dimainkan. Nah, contohnya akan kucontohkan ya, mungkin akan seperti ini. Nah, aku memilih 1 monster ini untuk ku mainkan. Nah, seperti itu. Nah, pemain lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan memilih 1 monster untuk dimainkan. Dia akan memilih 1 monster untuk dimainkan. Dan dia akan memilih 1 monster untuk dimainkan. Seperti itu. Nah, kartu-kartu ini nanti akan di-reveal secara bersamaan. Nah, akan di-reveal gini, di-reveal gini, di-reveal gini, dan di-reveal gini. Oke, ini angkanya beda semua kan? Nah, tapi yang paling utama adalah setiap monster itu memiliki kekuatan. Nah, kekuatannya apa akan kujelaskan mulai dari yang pertama, yaitu ada Blob. Nah, Blob ini kalau kalian lihat itu ada discard a creature in hand to absorb its strength. Nah, kalau kalian lihat lagi, itu di pojok kiri bawah itu ada titik merah 1. Nah, itu artinya kemampuan dari Blob ini itu akan aktif saat kartunya di-reveal, saat kartunya dibuka. Nah, kalau kalian lihat di sini, Blob itu adalah satu-satunya karakter yang memiliki titik 1. Nah, berarti ability dia akan jalan terlebih dahulu melebihi yang lainnya. Pemain yang mengeluarkan Blob itu bisa mengeluarkan lagi 1 kartu untuk diabsorb strength-nya doang, jadi angkanya doang. Contohnya seperti ini. Nah, berarti dengan begini, karakter Blob ini itu memiliki strength 5.
gini. Nah, gitu. Tapi kemampuan dari werewolfnya sendiri itu tidak akan dipakai. Itu adalah karakter blob. Jadi dia bisa mengabsorb kekuatan milik monster lain. Nah, setelah itu kita lanjut ke karakter yang nomor 2, yaitu The Swamp Creature. Nah, The Swamp Creature ini efeknya adalah give the mortal you capture to another player. Nah, ingat juga, ini juga tandanya 2 titik. Berarti kemampuan ini akan berjalan setelah orang yang mengeluarkan Swamp Creature ini itu mengcapture mortalnya. Nah, contohnya, misal contohnya aku main The Swamp Creature nih. Nah, The Swamp Creature ini aku kan mengambil satu mortal nih. Nah, mortal yang ku ambil ini akan bisa ku berikan ke pemain lain gitu. Soalnya kan engineer ini jelek kalau satu kan. Jadi ku berikan ke pemain lain aja. Nah, gitu contohnya. Oke, kita lanjut ke monster nomor 2, yaitu ada Invisible Man. Nah, Invisible Man ini kekuatannya adalah you may discard one of your captured mortal. Jadi misal di kalian ada mortal yang jelek, kan ada mortal yang -3, nanti akan kelihatannya. Nah, itu bisa dibuang. Kalau Swamp Creature tadi kan ngasihin ke lawan. Nah, kalau Invisible Man itu membuang dari punya kita gitu. Jadi di discard pile gitu. Nah, yang nomor 3 itu ada The Mummy, capture immediately if a kaiju is in play. Dan dia juga -1, berarti dia aktif setelah di reveal. Nah, tadi belum gue jelasin juga. Jadi gunanya monster-monster ini ada nomornya. Ini apa? Jadi kalau kalian mengeluarkan monster dengan angka yang besar, itu kalian bisa mengambil terlebih dahulu gitu. Nah, tapi misal kaiju ini kan kartu yang tertinggi nih. Nah, tapi kalau ada mumi in play, jadi misal aku mainin mumi, terus orang ini mainin kaiju gitu ya. Nah, nanti bukan kaiju dulu yang akan mengambil mortalnya, tapi aku, orang yang main mumi terlebih dahulu gitu. Jadi mumi ini kayak counternya kartu tertinggi gitulah. Lanjut, kita ke kartu yang gue keluarin tadi, nomor 4, yaitu The Invader. Dia kekuatannya adalah capture 2 mortal if possible gitu. Jadi harusnya kan kita cuma ambil 1 mortal nih. Nah, tapi dengan Invader ini itu kita bisa mengambil 1 lagi mortalnya gitu. Dan efeknya -2. Jadi setelah kita mengambil mortal terus kita ambil lagi gitu. Nah, bagus sih Invader ini bisa memberikan kondisi di mana lawan nanti tidak bisa melakukan apapun. Jadi lawan nanti tidak mengambil mortal sama sekali gitu. Tuh, bagus Invader, tapi ya kekuatannya terlalu kecil gitulah. Oke, lanjut yang nomor 5, yaitu ada Werewolf. Nah, Werewolf ini kekuatannya -2, berarti setelah dia nge-capture aktifnya, yaitu force the player to your right, jadi sebelah kanan, to discard a creature. Nah, discard a creature tuh misal gini, ini kan dia mainin Werewolf. Nah, dia akan menyuruh pemain sebelah kanannya, yaitu aku akan ngediscard 1 monsterku. Jadi monsterku ini tidak bisa dipakai di ronde ini gitu, tapi di ronde berikutnya bisa. Oke, karena kan nanti setiap 1 ronde monsternya balik ke tangan gitu. Selanjut yang nomor 6 itu ada Vampire. Nah, Vampire ini negate the ability to the creature to your left. Nah, jadi misal aku ngeluarin ini nih, Vampire. Nah, Vampire ini negate ability creature on the leftku. Jadi Werewolf ini kekuatannya tidak akan ngefek ke kekuatanku. Soalnya kenapa? Soalnya Vampire ini itu efeknya akan berjalan duluan. Dia -1 gitu. Itu Vampire. Oke, selanjutnya ada Beast. Nah, The Beast ini itu kekuatannya tidak digunakan saat permainan, tapi kalau kita tidak memainkan The Beast ini dalam 1 ronde, itu dia akan skor 3 poin if the Beast is in hand at the round's end gitu. Jadi kita akan mendapatkan 3 poin secara instan kalau Beast ini tidak kita mainkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Kaiju. Kaiju ini dia punya power paling besar yang ada di sini dan tidak memiliki kekuatan. Nah, untuk apa memiliki kekuatan gitu ya? Dia udah monster tertinggi gitu, tapi tetap bisa dikalahin sama mumi sih. Oke. Itu adalah kartu-kartu yang dipakai di sini. Lalu sekarang cara mengaktifkannya gimana nih? Tadi kan baru aku jelasin secara singkat, tapi interaksinya para monster ini gimana? Nah, oke, blob tadi udah ku demonstrasikan blob. Nah, sekarang coba kalau kalian lihat di sini, itu yang memiliki power terbesar siapa nih? Kan blob dengan 5 poin karena dia mengabsorb werewolf, dan ada werewolf yang dia murni emang 5 poin. Nah, dengan ini itu terjadi clash namanya. Nah, clash itu terjadi kalau kondisinya seperti ini. Jadi ada 2 monster atau lebih itu memiliki power yang sama. Nah, cara menentukan siapa yang akan main terlebih dahulu adalah kita melihat clash-o-meter ini.
Nah, coba kalau kalian lihat di sini, itu yang memiliki posisi paling atas adalah pemain ungu. Berarti pemain ungu kemampuannya akan aktif terlebih dahulu, atau dia akan mengambil giliran terlebih dahulu gitu. Jadi dengan ini pemain ungu bisa memilih satu mortal terlebih dahulu. Misal gini. Nah, pemain ungu ambil Cosmonaut. Nah, setelah mengambil Cosmonaut ini, kemampuan dari werewolf-nya ini aktif. Dia force the player to your right, discard a creature. Nah, berarti aku akan mendiscard satu creatureku. Contohnya aku akan mendiscard blob ini. Nah, discardnya juga terbuka ya buat semua playernya, jadi biar tahu apa yang dibuang gitu. Nah, selanjutnya pemain yang memainkan blob tadi yang punya 5 power ini sekarang, karena dia kalah kan, tie-nya kalah kan, tiebreakernya. Nah, dia akan memilih one teenager. Nah, selanjutnya siapa yang mengambil? Invader dong. Invader akan mengambil satu. Lalu kekuatannya aktif, capture two mortal if possible. Possible. Nah, aku akan mengambil 2 mortal, dan Invisible Man yang memainkan Invisible Man tidak akan mengambil apa-apa karena di sini sudah kosong gitu. Nah, setelah semua mengambil kayak gini, itu monster yang dimainkan akan di-discard gitu. Ini akan di-discard, ini di-discard juga, dan di-discardnya juga terbuka juga ya. Jadi kelihatan semua pemainnya. Nah, mortal yang didapat ini itu tidak akan langsung di-score karena nanti kita skornya di akhir ronde. Nah, akhir ronde itu kapan? Akhir ronde itu saat semua kartu yang ada di deck mortal ini itu udah keluar, udah kita ambil kecuali satu yang paling terakhir gitu. Kalau kalian perhatikan di setiap mortal itu akan ada penanda lokasi, tapi ada juga yang nggak ada. Nah, ini misal kayak di One Teenager ini itu ada 2 icon rumah. Nah, 2 icon rumah ini. Nah, icon rumah ini kalau kalian punya paling banyak saat di akhir ronde, itu kalian bisa mengambil lokasi ini. Nah, lokasi ini itu punya kemampuan masing-masing. Contohnya kayak ini. The Graveyard ini itu dia bisa resurrect a random creature back to your hand. Nah, resurrect tuh gimana? Jadi misal kartu yang udah di discard ini itu bisa diambil lagi ke tangan saat belum akhir ronde ya. Jadi saat melakukan giliran kita bisa ambil ke tangan, jadi kita bisa pakai monster lagi 2 kali gitu. Nah, dan yang logonya tangan ini berarti kita bisa ngaktifin kapan aja dan cuma sekali doang. Nah, udah, ini kan satu giliran udah selesai nih. Ini juga Invader aku buang, dan giliran berikutnya dimulai lagi, itu dengan membuka mortalnya lagi. Nah, kebuka nih. Ini ada mortal -3. Ada One Teenager, sama asisten. Nah, semua mortal yang dikumpulin itu nanti saat akhir ronde itu akan dikembalikan lagi dan dibuat satu deck lagi. Kecuali asisten. Nah, asisten ini itu sifatnya investasi jangka panjang. Jadi kalau kalian punya 1 itu akan skor 1 poin, kalau 2 punya 3, kalau 3 skor 6, kalau 4 skor 10, kalau 5 atau lebih skor 15. Dan ini keep after each round. Jadi sekali kita memiliki asisten ini tidak akan kembali masuk ke deck gitu. Nah, soalnya kenapa? Di ronde berikutnya kita memasukkan asisten yang ada di sini gitu. Jadi setiap ronde pasti ada 3 asisten yang ada di deck situ. Nih, kita masuk ke giliran kedua ya. Aku akan memilih satu lagi. Nah, kalau memilih satu monster, terus pemain ungu juga memilih satu monster lagi. Nah, terus pemain biru memilih satu monster lagi. Lalu pemain pink memilih satu monster lagi. Nah, setelah memilih langsung dibuka secara bersamaan. Kaiju semua. Swamp Creature dan Vampire. Oke. Nah, setelah dibuka begini, kita lihat dulu siapa yang memiliki aksi atau efek dengan titik 1 merah. Nah, ini ada Vampire. Vampire negate the ability to the creature to your left. Nah, berarti kemampuan Swamp Creature ini tidak aktif. Nah, terus ini ada, oh iya, tadi aku lupa sebenarnya. Setelah clash, setelah giliran itu berakhir, pemain yang setelah clash itu dia akan berpindah ke bawah sini. Nah, oke, hampir saja lupa. Soalnya sekarang aku kan clash nih. Aku clash dengan pemain yang ini, yang pink. Dan posisiku itu ada di atas, berarti yang mengambil duluan akan aku terlebih dahulu. Nah, karena kita sama-sama kaijunya dan tidak ada mumi di sini. Oke, aku akan ambil asisten. Nah, lalu
pemain kaiju akan mengambil teenager saja karena dia udah mengumpulkan teenager sebelumnya. Dia akan menjadi pengumpul teenager. Soalnya yang dapat paling banyak teenager itu bisa dapat 7 poin, kan lumayan nih. Oke. Setelah itu Vampire ambil one teenager aja, tidak apa-apa, daripada mengambil -3. Nah, Swamp Creature karena kemampuannya udah dinigit tadi sama Vampire, berarti dia tidak bisa give the mortal you capture to another player. Berarti dia harus melawan Hunter ini. Nah, Hunter ini akan memberikan udah tadi pertama gak dapat mortal, sekarang dapat -3. Kasihan sekali. Tadi yang clash pertama kali itu aku akan turun ke clash ometer yang paling bawah. Nah, menggeser semuanya. Gitu. Oke, kita akan bermain gitu terus sampai nanti semua mortal ini itu udah kita dapetin. Nah, ini contoh aja ya. Misal semuanya udah dapat mortal gitu. Nah, nanti karena pasti tinggal satu mortal yang ceritanya, kalau di ceritanya tuh, kalau di film-film thriller atau horor kan pasti ada satu orang yang kabur gitu ya. Nah, ini dia yang menceritakan kisahnya dikejar-kejar monster ini gitu. Nah, ini kita taruh sini, kita sisihkan. Kalau udah seperti itu kita akan scoring. Nah, yang pertama scoring itu kita akan menentukan siapa yang mendapatkan lokasinya terlebih dahulu gitu dengan menghitung logo atau simbol lokasinya. Nah, di sini kan aku dapat 2. Terus pemain pink ini dia dapat banyak nih tuh, gapat mah ada 5. Nah, pemain ini kita lihat dapat 2 saja. Terus pemain ungu ini itu dapat 3. Nah, berarti yang memimpin lokasinya itu ada pemain pink ini. Nah, berarti pemain pink ini itu akan mendapatkan kartu graveyard ini yang bisa dipakai kapanpun karena logonya nanti tangan. Jadi di ronde-ronde berikutnya bisa digunakan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menentukan di scoring teenager terlebih dahulu. Jadi siapa yang memiliki teenager terbanyak gitu. Nah, di sini pemain pink punya teenager bukannya terbanyak ini. Dia punya 2 to 1, berarti dia punya 5 teenager. Nah, aku punya 3 teenager. Lalu pemain yang ini punya berapa teenager ini? Tidak ada teenager, 1 teenager. Nah, berarti terbanyak adalah pemain pink. Berarti pemain pink dapat 7 poin. Nah, ini baru nih digerakin nih, 7 poin. Nah, terus aku dapat 4 poin. Teenager kan udah nih. Nah, teenager udah, kalau udah scoring tuh di pinggirin gini ya. Nah, lalu contohnya misal aku scoring in dulu. Asisten, aku punya 3 asisten, berarti aku akan scoring 6. Nah, 6 berarti 4 tambah 10, 4 tambah 6, 10. Nah, asisten ini tidak dikembalikan ke deck, tapi langsung balik ke depan pemainnya yang dapat asisten gitu. Nah, soalnya asisten ini adalah investasi jangka panjang gitu. Nah, selanjutnya engineer aku punya 2, berarti dia skornya adalah 3-3. Berarti aku plus 6. Nah, setiap kartunya engineer dibalikin. Terus arkeologi skor 2 langsung 2. Nah, oke, kita lihat pemain biru nih. Pemain biru dia ada one teenager. One teenagernya berarti tidak berguna karena dia tidak first most atau second most. Nah, oke. Engineer-nya cuma 1, berarti dia -2. Nah, -2 kalau ditambah 4 berarti berapa? 4 -2 6. Pemain biru plus 6. Nah, oke. Plus 6. Ada Damsel. Damsel ini karakter utamanya ya sepertinya. Dia plus 6 sendiri soalnya. Oke, plus 6 lagi 12. Lalu ada Deep Sea Diver -1. Oke, berarti totalnya musim ini ronde ini itu 11. Nah, lanjut ke pemain yang paling kasihan ini, pemain biru. Itu ada -3. Lalu 6, ini Damselnya menutupi semua poin minus ini. Lalu ada Cosmonaut sama Engineer yang cuma 1, berarti -2. Berarti dia cuma plus 2. Mana pemain biru? Ini tadi pemain ungu, sorry guys. Nah, 11 pemain biru dapat 2 poin doang. Oke, taruh lagi di sini. Lalu arkeologis. Lalu pemain pink kita lihat. Nih engineer -2, Deep Sea Diver -1 sama 2. Oke, berarti ini habis terus -1. Berarti pemain pink -1. Nah, oke.
setelah kita nge-score itu, kita akan melihat siapa yang ini. Jangan lupa yang beast tadi. Tadi kan aku ngeluarin beast nih. Nah, sedangkan semua pemain tidak ngeluarin beast ceritanya. Berarti mereka nambah poin 3 semua. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, gitu. Ini satu ronde selesai dan kita bisa lanjut ke ronde berikutnya. Nah, ronde berikutnya itu mortal yang ini tadi, itu kita ambil juga. Kita masukin lagi ke sini. Terus mortal yang di discard juga kalau ada efeknya Invisible Man itu dibalikin ke deck ini lagi. Lalu kita mengambil 3 asisten yang ada di sini. Set. Nah, terus ini di shuffle lagi, lalu ditaruh sini lagi, lalu lokasi berikutnya dibuka. Oke, Camp Markwood. Ini efeknya kalau kita dapat lokasinya ya, you capture an additional 2 teenager. Nah, udah dibuka lagi. Terus monster-monster ini itu balik ke tangan kita. Nah, oke, monster-monster ini ceritanya balik ke tangan kita. Set. Karena kita udah eksperimen pakai mortal yang baru tadi ya, jadi monsternya udah balik-balik lagi. Kita udah memproduksi monster baru dan rondenya akan berjalan lagi seperti itu. Lanjut lagi nih, main lagi sampai ini habis. Terus ini diambil lagi, terus shuffle lagi sampai nanti terakhir juga di lokasi yang terakhir. Nah, lokasi yang terakhir ini misal ada The Ancient Temple, double the score of your archaeologist. Nah, setelah nanti 3 ronde selesai, nanti akan kita lihat skor yang terakhir. Jadi, misal kalau aku udah 39 atau ngelewatin 39 ini juga bisa, jadi dihitungnya 40, 44 gitu. Misal aku 44, ini 42, ini di sini, ini yang ungu misal di sini. Sama-sama kayak aku. Nah, misal kondisi terakhirnya kayak gini ya. Nah, siapa yang menang dong kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini kita kembali lagi ke Clash-O-Meternya. Nah, dilihat siapa yang paling atas di Clash-O-Meternya. Ini kan juara 1 harusnya aku sama pemain ungu nih. Nah, tapi karena Clash-O-Meternya pemain ungu di atasku 1, maka dia akan memenangkan permainan gitu. Jadi pokoknya setiap clash yang ada di game ini itu akan diselesaikan dengan Clash-O-Meter gitu. Oke, mungkin segitu aja ya cara bermain dari Campy Creature ini. Soalnya pemain ini sebenarnya cukup mudah, cuma beberapa kali emang kalau clash tuh bisa kayak clash beberapa kali lah. Misal kita sama, terus efeknya juga jalan sama. Nah, itu nanti clash yang dihitung itu cuma clash yang pertama doang. Jadi yang akan turun cuma akan pemain yang clash pertama di akhir giliran itu. Oke sih, mungkin itu aja untuk Campy Creature ini. Udah aku jelaskan semua, soalnya mainnya emang cukup mudah juga. Nanti tapi kalau kalian ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti akan ku jawab. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih telah menonton sampai habis dan jangan lupa tetap saksikan What Happens at the Table.